Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh huwa khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'a. Alhamdulillah, hari ini Allah mempertemukan kita kembali melanjutkan kajian dari fikih sunnah wanita, yang alhamdulillah satu bab sudah kita lewati tentang bab toharoh. Sekarang kita masuk kepada bab baru, yaitu bab dari kitab sholat. Insyaallah pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, ya, bahkan dalam keseharian kita melaksanakan sholat tidak hanya sekali tapi 5 kali. Bagaimana jika amalan yang setiap hari kita lakukan dan berkali-kali dalam sehari tersebut, ya, ternyata belum kita ilmui? Tentu saja kita ingin agar Allah menerima amalan kita sebagaimana doa pagi kita, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima yang kita harapkan itu tentu saja amal yang memang sesuai dengan syariat yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Maka kesempatan kita pada pagi hari ini untuk bertemu di majelis ilmu mempelajari dari kitab sholat ini adalah satu nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara nikmatnya yang sangat banyak lainnya yang kita rasakan, yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tercurahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada Rasulullah Muhammad dan seluruh keluarganya, istri-istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah yang telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari sanalah kita mempelajari fikih, ya, khususnya amalan-amalan harian kita. Karena bersama Rasulullah mereka hadir di sana dan Rasulullah mempraktekkannya langsung. Bagaimana cara Rasulullah sholat, bagaimana cara Rasulullah melaksanakan amalan-amalan yang setiap hari bersama mereka. Lalu dari satu sahabat ke sahabat yang lain itu disampaikan dan terbuatlah satu kitab, ya, kitab fikih, dan sekarang kita sedang mempelajarinya. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang kitab sholat. Kita membahas terlebih dahulu tentang pengertian sholat itu sendiri. Silakan dibuka bukunya halaman 75. Di dalam pengertian sholat dan pengertian amalan lainnya selalu definisi itu dibagi dua, definisi menurut bahasa dan definisi menurut istilah. Yang pertama, definisi menurut bahasa, makna sholat menurut bahasa adalah artinya doa, ad-doa, ya. Bahasa sholat menurut bahasa adalah doa. Dikatakan, dinamakan bahwa sholat itu adalah doa karena di dalam sholat terkandung doa-doa. Banyak sekali doa-doa yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat kita. Misal seperti duduk antara dua sujud, kita membaca Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku. Itu doa, kan? Maka sholat disebut ad-doa menurut bahasa karena di dalam amalan sholat itu sendiri mengandung banyak doa. Kemudian sholat menurut istilah, sholat itu ada menurut bahasa dan menurut istilah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sholat menurut istilah diawali dengan takbir, ya, satu amalan yang diawali dengan takbir. Amalan yang diawali dengan takbir seperti kita mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, ya. Dan diakhiri dengan salam, terakhir dengan salam. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. dengan bacaan dan gerakan tertentu.
ada bacaan tertentu, ada gerakan-gerakan tertentu antara takbir dengan salam, ya. Jadi dengan bacaan tertentu, gerakan tertentu, dan dilaksanakan di waktu yang ditentukan. Kitabam mauquta, di waktu yang ditentukan. Jadi sholat itu amalan, ya, satu amalan yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan bacaan dan gerakan tertentu. Ya, tidak boleh asal-asal gerakannya, tidak boleh suka-suka bacaannya, di waktu pada waktu yang ditentukan. Jadi waktunya juga tertentu. Misal amalan sholat subuh kapan waktunya jelas ada, dan di waktu zuhur kapan waktunya jelas ada. Tidak boleh kita suka-suka mengambil waktunya. Ya, sholat zuhur tidak di waktu zuhur. Ini maksud dari waktunya tertentu. Tidak boleh sholat tidak pada waktunya. Berikutnya kedudukan sholat. Kedudukan sholat dalam Islam adalah menjadi rukun Islam yang kedua. Yang pertama sebagaimana kita ketahui syahadah, yang kedua adalah sholat. Kedudukannya dalam Islam, dia adalah satu amalan rukun yang penting, yang melaksanakannya tepat pada waktunya termasuk amalan yang paling baik dan bagian dari keimanan juga. Siapa yang meremehkannya maka mendatangkan naudzubillah murka dari Allah, ya, karena meremehkan sholat. Dan karena itu kita harus memelihara sholat tersebut. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat. Maksudnya jangan sampai meremehkannya, laksanakan sebagaimana syariat mengajarkannya. Hafidhu ala sholawat wassolatil wusta waqumu, dan dirikanlah, jagalah salat kalian dan salat wusta, dan dirikanlah, waqumu lillah, karena Allah, qanitin, dengan penuh rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya berislam tapi tidak menampakkan keislaman itu, hanya mengerjakan salat sudah benar, tapi tidak menampakkan nilai-nilai dari salat tersebut, maka tidak menampakkan keimanan seseorang. Jadi dia kedudukannya sangat tinggi pada rukun Islam, tapi juga bagian dari keimanan seseorang. Ini kedudukan salat. Berikutnya, hukum meninggalkan salat, masih di halaman 75. Hukum meninggalkan salat dikarenakan apa dulu? Apakah dikarenakan dia mengingkarinya? Apabila dia mengingkarinya, ada di halaman 75 baris kedua. Apabila dia mengingkari kewajiban akan hukum sholat tersebut, maka dia dihukumi kafir. Kalau kafir berarti keluar dari Islam, begitu ya. Karena dia tidak menganggap sholat itu wajib. Dia mengingkari bahwa sholat itu wajib. Enggak wajib sholat, siapa mau sholat ya silakan, yang enggak ya sudah, gitu. Ini mengingkari, maka dia dihukumi kafir. Adapun ya pendapat yang mengatakan bahwa dia dihukumi kafir adalah pendapat dari Imam Ahmad dan sebagian ulama lainnya. Imam Ahmad mengatakan orang yang mengingkari kewajiban sholat, mengingkari bahwa hukum sholat itu adalah wajib, maka dia kafir menurut Imam Ahmad. Dengan alasan berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya perbedaan antara seorang mukmin, seorang musyrik dengan seorang yang kafir adalah antara mukmin dengan kafir, mukmin dengan musyrik. Bedanya apa? Salatnya. Orang yang meninggalkan salat dia telah ingkar, dia telah musyrik. Jadi pembeda antara seorang mukmin dengan kafir, pembeda antara seorang mukmin dengan musyrik adalah orang yang meninggalkan salatnya. Jadi itu bedanya. Karena itu siapa yang meninggalkan salat, mengingkari kewajibannya, dia berbeda dengan orang yang melaksanakan salat, yang mengimaninya. Bedanya karena apa? Karena mengingkari salatnya. Karena itu tidak boleh seorang mukmin, seorang muslim mengatakan salat itu tidak wajib. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi definisi salat adalah ad-du'a, doa. Ada nih, anak pernah dapat pertanyaan, Ustazah, jadi kalau kita yang penting doa itu udah salat?
Yang penting doa. Kita lihat tadi definisi salat menurut istilah, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ada gerakan tertentu, ada bacaan tertentu di waktu yang ditentukan. Jadi tidak bisa duduk sebentar, mengheningkan cipta, menyampaikan doa, udah selesai salat. Ya. Atau bahasa lain, Anda pernah mendengar istilahnya eling-eling. Pernah dengar itu? Ya, eling-eling itu jadi mereka duduk bertafakur begitu ya, duduk sebentar, menundukkan kepala, tidak qomat kamit seperti orang aliran kepercayaan ya, itu. Nah, itu sudah salat, tidak. Ya, walaupun salat menurut bahasa artinya doa, iya betul, tapi ada menurut istilah, ada gerakannya. Yang bahkan kalau gerakan itu tidak benar digerakkan, ruku dengan cara yang salah, tidak dengan cara yang salah, sujud dengan cara yang salah, tidak bisa. Ya, karena itu ada syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketentuan. Ini loh cara-caranya, ini loh bacaannya. Ya. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, tadi Imam Ahmad ya yang pendapat mengatakan kafir ya. Ulama madhab kita ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena meremehkannya, dikarenakan malas, bukan karena meremehkan, mengingkari, tapi meremehkan, berbeda dengan mengingkari. Ini karena meremehkan, remeh dengan sholat. Ayo sholat, aduh males banget, udah deh nggak usah lah sholat dulu hari ini, besok aja. Atau nggak usah deh sholat zuhur, panas banget nanti aja sore gitu. Sore udah asar. Dia melalaikan sholat zuhur, meremehkan, ya meremehkan bukan mengingkari. Menurut 3 ulama madhab tadi, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, dia tidak kafir dan dia tidak keluar dari Islam. Ya, dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tetapi sebagian mengatakan kalaupun dia ingkar dengan kewajiban tersebut karena malas, maka dia kafirnya kafir asghar, kafir kecil. Pelakunya di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya. Jika Allah berkehendak untuk tidak menyiksanya, maka Allah tidak menyiksanya. Kapan ampunan Allah itu datang, tidak menyiksanya, dan kapan Allah berkehendak menyiksanya, tergantung kepada taubat orang tersebut. Dia taubat, tidak lagi meremehkan sholat. Dia taubat, tidak lagi bermalas-malasan melaksanakan sholat. Maka orang tersebut tidak dihukumi kafir dan dia tidak keluar dari Islam, dan dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya, karena itu perbedaan pendapat para ulama tadi, maka dan dalil ya yang mengatakan bahwa pembeda antara orang kafir, musyrik dengan muslim adalah orang yang meninggalkan sholatnya, maka kita berhati-hati jangan sampai mengingkari kewajiban kita yaitu sholat, dan jangan sampai meremehkan, melalaikan, yang bermalas-malasan. Ya, karena Allah jika berkehendak mengampuninya, jika berkehendak menyiksanya, dan siksa Allah adalah pedih, tidak bisa diremehkan siksa Allah. Ya, tidak diterima di sekarang di dunia ini, Allah akan menyiksanya nanti di akhirat. Tidak ada yang terloloskan, tidak ada yang lewat begitu saja. Berikutnya halaman 76, salat yang diwajibkan. Sebagaimana kita tahu ada 5 salat wajib. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dengan waktu-waktu tertentu. Tadi disampaikan pada definisi, ada waktu. Kapan waktunya? Kalau kita sekarang melihat waktu ke jam ya, melihat jam. Jam berapa ini? Sudah masuk sholat belum gitu kan? Nah, di zaman Rasulullah, para sahabat tidak melihat jam, tapi melihat kepada pergerakan matahari. Sudah sampai mana? Sudah terbit belum? Sudah di atas kepala, sudah bergeser ke arah barat, begitu ya. Kita lihat halaman 77, waktu-waktu sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 103, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Ada waktu tertentunya. Kapan waktunya? Kita lihat untuk sholat zuhur, tidak dimulai dari subuh ya untuk nomor ini. Untuk sholat zuhur
Dimulai ketika matahari condong ke arah barat, condong ke arah barat. Jadi tidak lagi persis di atas kepala, tidak lagi tepat di atas kepala, tapi sudah condong ke arah barat, hingga bayangan benda sama tinggi dengan benda aslinya. Habislah waktu zuhur. Misal seseorang tingginya 150 cm, lalu bertinggi bayangannya dengan tinggi orang tersebut dengan panjangnya bayangan sama-sama, ya sudah sama panjangnya, maka habislah waktu sholat untuk zuhur, masuk waktu sholat asar. Kita lihat untuk waktu sholat asar dimulai sejak bayangan benda sama tinggi atau panjangnya dengan benda tersebut, itu sudah dimulai waktu asar. Tadi habis waktu zuhur ya. Dimulai waktu asar hingga matahari belum berwarna kekuning-kuningan. Berarti belum tenggelam mataharinya, tapi sedang proses mau tenggelam matahari atau sunset ya. Sunset atau sunrise? Sunset ya. Nah, kalau sunrise terbit ya. Nah, itu habislah waktu asar. Jadi hitungannya tidak jam. Kalau kita lihat jam pasti bergeser. Sekarang jam untuk sholat zuhur 11, di sini biasanya ada ya. 11.44 misalnya. Misal ya 11.44. Belum tentu pekan depan masih jam yang sama, dia akan bergeser. 2 pekan lagi yang akan datang bergeser lagi berapa menit gitu. Maka tidak melihat jam sebenarnya, tapi melihat kepada matahari. Hanya saja kita kalau ngelihat matahari kan agak repot ya. Ini sudah sama tinggi belum, sudah mengarah ke sebelah barat belum. Jadi kita lihat jam ya. Kemudian waktu maghrib halaman 79, dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq. Apa itu syafaq? Yaitu awan merah di ufuk barat. Jadi antara tadi akhir dari sholat asar sampai masuknya waktu maghrib ada sekitar 15 menit waktu yang tidak ada untuk sholat, tidak boleh melaksanakan sholat. Ya, dari matahari ke kuning-kuningan itu berarti sudah habis waktu asar sampai matahari terbenam, dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq. Terbenamnya matahari udah, kalau kita di pinggir pantai itu ngelihat udah turun tuh matahari, udah nggak kelihatan lagi, udah mulai merahnya masih ada, senja merahnya masih ada, sampai benar-benar hilang warna merah tadi, syafaq namanya. Hilang tadi warna merah, habislah waktu maghrib. Jadi kalau sudah gelap masuk waktu isya, udah nggak ada merah-merah lagi di langit. Waktu isya dimulai sejak hilangnya syafaq. Hilangnya syafaq tadi sudah habis, tenggelam sudah matahari, sudah hilang kemerah-merahan di langit ya, merah di ufuk barat. Hingga pertengahan malam, nggak sampai subuh. Ada ya jam 3 nih, udah jam 3 ya udah deh salat isya dulu lah, udah jam 3, pertengahan malam habisnya ya. Kalau pertengahan malam berarti jamnya 00.00. Jangan tunggu sampai subuh ya, hingga pertengahan malam. Berikutnya waktu subuh dimulai sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Beda ya, terbit fajar dengan terbit matahari. Itu syuruk ya. Jadi terbit fajar belum kelihatan tuh warna-warna di langit, itu belum ada. Masih gelap begitu. Tapi sudah terbit fajarnya. Ya dengan alat tertentu bisa melihat ya, tapi kalau kita hanya keluar rumah masih gelap, belum kelihatan terbit fajar. Ya, yang kita udah lihat udah terang, udah terbit matahari. Kira-kira kalau dari waktu subuh ke waktu syuruk itu 1 jam 15 menit sampai 20 menit. Jadi waktu subuh itu sempit. Ya. Begitu sudah syuruk saja sampai betul-betul hilang dulu ya kemerah-merahan di langit. Jadi tidak boleh langsung sholat dulu. Masih ada waktu yang dilarang untuk sholat. Makanya kenapa sholat ba'da subuh itu nggak ada sunnahnya. Sholat sunnah ba'da subuh, ba'diyah subuh atau ba'diyah asar itu nggak ada. Karena ada waktu di mana tidak boleh sholat. Waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Ya, ketika mataharinya masih sedang ada merah-merah menuju terbit ataupun sedang menuju terbenamnya. Nah itu waktu-waktu sholat. Berikutnya
Halaman 80, dengan apa kita dianggap telah mendapatkan waktu sholat? Dengan apa? Dengan masuknya waktu tadi. Karena salah satu syarat sah sholat, ada syaratnya adalah masuk waktu. Kalau belum masuk waktunya, maka belum boleh sholat. Walaupun aduh 1 menit lagi, aduh 2 menit lagi. Nggak, apalagi misal kita sudah ada di bandara, udah mau check in nih, udah mau masuk ke pesawat ya, sudah ada panggilan, tapi tanggung nih, belum sholat, tapi 2 menit lagi, masih antri panjang, sholat aja deh dulu, 2 menit lagi masih cukup kali, masuk musola, aduh 2 menit lagi, sholat aja lah, belum boleh walaupun 2 menit lagi, ya, karena itu tetap tunggu sampai tiba waktunya. Kemudian untuk akhirnya juga begitu. Itu tadi memulai waktu, awal waktu. Sekarang akhir waktu. Misal tadi ketika sholat zuhur habisnya adalah masuknya waktu sholat asar. Seseorang sholat kalau sekarang asar itu jam 3 kurang beberapa menit, ya, jam 3 kurang 5 atau kurang 6 menit, ya. Coba dibuka karena saya tidak bisa melihat ke situ ya, ke waktu sholat. Ada yang punya ini jadwal sholat? (11.42) ya, untuk zuhur. Ini waktu Kabupaten Bogor ya. Ini misal waktu untuk Kabupaten Bogor 11.42 atau 11.43 zuhur. Asar 14.44. Nah, jam 3 kurang 5 atau 6 menit. Ya, beda 1 menit. Nah, Ibu sekalian, ketika seseorang sholat zuhur di akhir waktu udah mau masuk sholat asar, pas jam 14.40, 4 menit lagi nih asar, 14.40 dia takbir Allahu Akbar untuk sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat. Baru rakaat pertama, tapi udah selesai rakaat pertama dengan sempurna, sudah sujud yang kedua, dia bangkit untuk naik rakaat kedua. Sedang rakaat kedua terdengar suara azan. Dia mendengar suara azan, jangan dibatalkan, lanjutkan saja sholat zuhurnya, karena dia sudah mendapati 1 rakaat dari sholat zuhur, lalu yang 3 rakaatnya lagi berarti masuk sudah sholat asar, masih bisa, masih dapat. Jadi dapat 1 rakaat di waktu sholat zuhur belum habis, tapi 3 rakaat sudah masuk waktu sholat asar. Ini masih dapat untuk dia melaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau setengah rakaat baru takbir Al-Fatihah, azan asar, dia nggak dapat 1 rakaat, maka tidak dapat sholat zuhurnya, gitu ya. Ini yang halaman 80. Halaman 81, tidak mengerjakan sholat karena lupa atau tertidur, Allah memaafkannya. Lagi-lagi karena lupa, alasan lupa, bukan sengaja melupa-lupakan, melalai. Atau karena tertidur, ini juga karena tidak ada yang membangunkan. Tertidur ada yang membangunkan, ayo bangun, sholat dulu nanti lanjut tidurnya. Dia lihat udah bangun, dia lihat jam, iya tapi sebentar lagi dah, 5 menit sudah ada yang membangunkannya. Lalu orang yang membangunkan kesal, biarin aja deh, nggak usah dibangunin lagi, dari tadi dibangunin 5 menit, akhirnya dia selesai sampai waktu habis tidak terbangun juga. Ini tidak dimaafkan, dia sengaja melalaikan berarti. Yang dimaksud lupa, tertidur, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang membangunkan. Dia tertidur jam 11, zuhur 11.43. Dia terbangun setelah jam 17.50, udah masuk waktu maghrib. Zuhur, asar, nggak terbangun, nggak ada yang membangunkan. Atau mungkin dia terbangun sebelum habis waktu asar, sebelum jam 17.50, 17.30 dia terbangun, masih dapat waktu asar, dia terbangun langsung sholat asar. Oh, tadi belum sholat zuhur karena tertidur, lupa, jadi begitu asar, oh belum sholat asar, langsung sholat. Selesai sholat, lah tadi kan tidurnya jam 11 ya, gitu. Berarti tadi saya belum sholat zuhur. Dia teringat di waktu setelah sholat asar, dia langsung kerjakan sholat zuhur yang tadi, yang dia waktu tertidur. Jangan lewatkan saja.
Kan Allah memaafkan, saya ketiduran, gak ada yang bangunin. Sekarang sudah terbangun. Sholat setelah asar langsung sholat zuhur. Karena alasan tadi tidak ada yang membangunkan, tidak ada yang mengingatkan. Jadi sholatnya qada setelah asar, gitu. Ya, karena alasan lupa atau tertidur. Kapan terbangun, kapan teringat, langsung sholat. Begitu juga dengan yang lupa. Lupa dalam keadaan terjaga ini. Jemput anak sekolah jam 2 misalnya. Dari rumah belum sholat zuhur, berangkat atau dari kajian atau dari mana, jemput anak sekalian lah, nanti pulangnya baru sholat. Kadang kan begitu tuh emak-emak ya. Begitu sampai rumah, ya waktu dia menjemput anaknya, pulang dari mana, jemput anaknya, kemudian sampai rumah, lah udah asar, saya tadi belum sholat zuhur, tapi terlupa ya, alasan lupa, bukan sengaja melalaikannya. Dia lupa, belum sholat zuhur, sampai rumah sudah asar, dia langsung sholat asar. Setelah sholat asar, dia sholat zuhur, karena teringatnya setelah sholat asar, gitu. Ya. Berikutnya, jika seorang belum melaksanakan sholat hingga waktunya habis tanpa uzur. Uzur itu alasan yang dibenarkan oleh syariat, uzur syar'i. Ya, seperti tadi lupa, tertidur, itu alasan, uzur. Ini sekarang tanpa uzur. Jawaban dari beberapa pendapat dalam masalah ini adalah orang tersebut tidak perlu mengqadanya, tidak perlu mengganti sholatnya, karena tanpa uzur. Memang sengaja tinggalkan azan, sholat, biarin aja lah, udah biasa nggak sholat, nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah meninggalkan sholat tanpa uzur. Nggak ada alasan dia meninggalkan sholat, tapi dia memang sengaja meninggalkan sholat. Perlu diqadha? Tidak. Ya. Lalu orang seperti ini jadinya bagaimana? Bertaubat. Bahkan mungkin sudah amat sangat banyak sholat yang dia tinggalkan. Berbeda dengan orang yang memang menyadari hukum sholat itu wajib, gelisah kalau belum sholat, gelisah. Rasanya mau ini, tapi belum sholat, udah jam berapa ini? Nyari musola ada nggak ya, di mana? Ada, kepikiran terus. Tapi ada sebahagian orang yang meremehkan, yang mengingkari. Ada musola, ada tempat wudhunya, ayo sholat. Alah udahlah, males banget, nanti aja. Tidak ada uzurnya. Uzur apa? Sholat udah waktunya, tempatnya ada, wudhu juga ada, air juga ada. Dia sengaja meninggalkan sholat. Orang seperti ini tidak perlu mengqadanya. Lalu apa yang dia lakukan? Taubat. Taubat. Mau berapa sholat yang mau dia qadha? Sudah amat sangat yang sengaja dia tinggalkan. Ya. Berikutnya halaman 83, kita lanjutkan. Orang yang tidak mengerjakan sholat selama bertahun-tahun. Nah, silakan nih, boleh nih yang baca. Halaman 83 paling atas. Iya, syukron, boleh nih. Anda pernah dapat pertanyaan, sekarang udah taubat, apakah perlu setiap sholat 2 kali? Jadi setelah sholat zuhur yang hari ini, lalu dia sholat lagi zuhur untuk yang dulu gitu, yang qadha dulu. Nah, itu maksud pembahasan yang tadi dibaca oleh Bu Leni. Dia cukup dengan bertaubat, taubatan nasuha, kesungguh-sungguhan benar-benar. Orang taubat itu apa? Menyesal. Tunjukkan rasa menyesal sudah meninggalkan sholat selama bertahun-tahun. Kalau nyesal berarti ada rasa menangis, merasa bersalah yang amat sangat gitu. Dengan begitu dia betul-betul tidak lagi mengulang, karena nyesal. Penyesalannya diiri dengan benar-benar perasaan dari dirinya, dengan perasaan bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besar penyesalannya.
Kemudian segera bertaubat, jangan tunggu-tunggu. Besok lah, nantilah, tunggu umur 40 lah. Ada tuh bertaubat nunggu umur 40. Ada yang bertaubat yang perempuan, ya nanti kalau udah nikah. Ada nunggu taubat kalau udah nikah. Ada yang taubat tunggu udah punya anak. Ada taubat tunggu apa? Waktunya dia tentukan, nanti tunggu ini gitu. Segera. Taubatan nasuha itu segera. Kemudian taubatan nasuha itu tidak ingin mengulangi lagi kapanpun. Jangan taubatnya itu tergantung teman yang ngajak. Lagi berteman dengan sekelompok yang begini, taubat gitu ya. Nanti ada yang mengajak ke arah yang bagaimana, longgar gitu. Jadi berjanji tidak mengulanginya lagi. Itu taubatan nasuha. Berikutnya, qada salat yang ditinggalkan karena uzur. Kalau tadi yang tanpa uzur, yang halaman 82, sekarang karena uzur. Ya, silakan Ibu ke sebelahnya. Iya, syukran Ibu. Jadi yang tadi misal karena lupa, karena tertidur, itu contoh uzurnya. Begitu teringat, sholat. Begitu terbangun, sholat. Tidak ada kafaratnya selain sholat itu sendiri. Apa yang saya lakukan? Apakah harus mengganti sekian mud beras? Enggak ada kafarat untuk itu. Enggak ada fidyah, enggak ada pengganti. Ana pernah tuh ditanya sama seseorang ketika keluarganya wafat. Ana takziah, kemudian sebelah anak nanya, Ustazah, kebiasaan di sini orang yang wafat itu nabung untuk acara kematiannya dan sekaligus membayar fidyah atas sholat-sholat yang sudah dia tinggalkan. Ada tuh sekelompok satu kampung itu ya seperti itu. Ya. Tidak ada fidyah untuk sholat yang sudah dia tinggalkan. Kalau puasa masih ada ya membayar fidyah bagi yang tidak sanggup membayar puasanya. Tapi untuk sholat tidak ada fidyahnya. Selain sholat itu sendiri, begitu dia teringat, dan tidak digantikan oleh orang lain, oleh ahli warisnya. Perlukah saya sholat untuk keluarga yang sudah wafat? Tidak. Dia sholat untuk dirinya sendiri ketika dia hidup. Dia sudah wafat, ahli warisnya tidak sholat untuk dia. Orang ini saja ketika dia masih hidup pun dia tidak perlu membayar sholat yang sudah bertahun-tahun lalu. Cukup dengan taubatan nasuha. Adapun sholat yang sekarang dia kerjakan dikarenakan uzur, kapan dia ingat? Laksanakan langsung. Teringat langsung laksanakan. Kadang kan memang aktivitas yang itu banyak gitu ya, sehingga udah jam segini lah saya belum sholat. Teringat berarti saat itu juga kerjakan. Kapan teringat? Langsung kerjakan. Berikutnya, mengqada ibadah yang terlewat dengan tertib berurutan. Misal terlupa 2 sholat, zuhur asar lupa, udah maghrib baru ingin melaksanakan sholat jadi 3 ini ya. Urutkan. Apabila dia berjamaah datang ke masjid, sholat berjamaah dulu. Sholat berjamaah berarti dia sholat maghrib dulu. Selesai dia sholat maghrib, dia menjadi makmum, selesai dia bangkit kembali untuk sholat zuhur dulu, baru qada yang asar. Tertib. Memang urutannya kan sholat zuhur dulu, setelah itu sholat asar. Begitu ya, tertibkan. Halaman 84. Waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat sunnah. Dilarang melaksanakan sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Yang pertama, setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Ba'diyah subuh tidak ada. Dan itu sudah kita ketahui ya, bahwa sholat itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Tidak semua yang pakai qobliyah pasti ada ba'diyahnya. Ada yang ada qobliyahnya dan ada juga ba'diyahnya. Ada yang ba'diyah saja, tidak ada qobliyahnya. Nah, yang subuh ini ada qobliyah subuh, tapi tidak ada ba'diyahnya. Ba'diyah subuh, sholat sunnah ba'diyah itu tidak ada untuk sholat subuh ya. Kemudian yang kedua, ketika matahari terbit, tunggulah beberapa saat hingga setinggi tombak dari garis cakrawala. Ketika matahari terbit,
sudah di atas kepala, apalagi sedang lurus di atas kepala, ini tidak ada sholat sunnah di situ. Qobliyah zuhur juga tidak ada di situ. Sudah lewati dulu beberapa saat baru masuk qobliyah untuk zuhur. Berikutnya ketiga, ketika matahari persis di atas kepala. Ini tadi yang sudah Anda terangkan. Yang keempat, setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Ini juga tadi sudah disampaikan. Setelah asar, ba'da asar itu tidak ada. Halaman kita lanjutkan 86, azan. Untuk wanita tidak ada azan. Sedangkan ini fikih sunnah wanita, membahas bab azan, fikih sunnah wanita. Supaya kita tahu bahwa wanita itu tidak boleh azan. Kenapa azan? Ini bahasa Arab ya, artinya pengumuman. Pengumumannya apa? Pengumuman bahwa waktu sholat sudah masuk dengan lafaz-lafaz tertentu. Itu azan, pengumuman yang menandakan waktu sholat sudah masuk dengan lafaz-lafaz tertentu. Jadi pengumumannya nggak pengumuman waktu sholat sudah tiba, nggak gitu kan? Tapi ada lafaz-lafaz tertentu untuk dikumandangkannya azan. Untuk perempuan tidak ada azannya ya. Yang ada apa kalau untuk kita? Kenapa tidak ada azan untuk perempuan? Karena aurat, iya, suara itu aurat. Jadi tidak boleh perempuan azan. Walaupun untuk kalangannya sendiri. Untuk kalangan sendiri kita azan di kampung, ada khusus kampung wanita semua gitu. Ya, tidak ada azan untuk perempuan. Dan tidak ada kan kampung yang khusus perempuan saja supaya suaranya tidak terdengar, auratnya tidak terdengar ke laki-laki. Tidak ada azan, tidak untuk perempuan, tapi tetap kita kita pelajari supaya kita faham bahwa tidak ada azan untuk wanita. Adapun mendengarkan iqamah bagi wanita ini ada sunnah kita mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar suara azan, maka qulu, ucapkanlah, jawablah sebagaimana apa yang sudah diucapkan oleh muadzin. Kecuali apa, Bu? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita jawab la haula wala quwata illa billah. Berikutnya halaman 87. Syarat sah salat untuk wanita. Ada syarat sahnya. Artinya kalau tidak dipenuhi syaratnya maka tidak sah. Dengan dipenuhi syaratnya maka sah salatnya. Syarat sah ini masuk dalam bab solat di awal sebelum dimulainya solat itu sendiri, sebelum mulai bergerak takbiratul ihram. Penuhi dulu. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu solat. Sebelum takbiratul ihram, sebelum memulai solat, sudah kita ketahui dulu bahwa memang waktunya sudah masuk. Kalau belum masuk waktu, jangan solat dulu. Walaupun belum terdengar azan, iya, walaupun belum terdengar suara azan. Karena bisa saja petugas muadzin mungkin sedang berwudu, mungkin sedang di jalan menuju ke tempat sholat, ke masjid. Kitanya sudah ingin sholat di awal waktu karena ada urusan setelah itu misalnya. Bolehkah kita sholat sebelum terdengar suara azan di mana-mana? Padahal kadang begitu azan terdengar 3 atau 4 masjid. Kadang begitu. Dari masjid komplek kedengaran, sebelah komplek kedengaran. Tapi ini udah jamnya, nggak ada satupun yang terdengar dari masjid mana-mana azan. Bolehkah sholat? Boleh, asal memang sudah masuk waktunya. Kita sudah punya jadwal waktu sholat di handphone kita kah atau kita sudah punya waktu yang memang benar waktunya, tidak dipercepat. Kadang jam rumah itu ada jam anak sekolah ya. Jangan ngikutin jam anak sekolah rumah yang kita memang percepat 10 menit. Nanti kalau bangunin, ayo nak cepat-cepat bangun, lihat tuh jam berapa. Kita tahu jam itu dipercepat ya. Jadi harus tepat jamnya kita boleh sholat karena sudah masuknya waktu, walaupun mungkin belum terdengar azan di luar rumah kita, di masjid sekitar kita. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai kesanggupan. Ada kata sesuai kesanggupan ya. Nanti Anda sampaikan maksudnya sesuai kesanggupan ini apa. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuqbalu shalah, la yuqbalullahu shalah bi ghairi tahur. Allah tidak menerima salat seseorang tanpa tahur, tanpa bersuci. Ya.
La yuqbalullahu salat ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak terima salat seseorang dari kalian yang berhadas sampai dia bersuci. Jadi seseorang yang sudah berusaha mensucikan dirinya, pakaiannya, tempatnya, 3 ya, suci dari hadas dan najis, dirinya, badannya. Kemudian suci dari hadas dan najis. Kalau hadas sudah pasti diri kita, badan kita. Tapi kalau najis bisa jadi di pakaian kita, bisa jadi di tempat sholat kita. Nah 3 ini, diri, pakaian, tempat harus suci dari hadas dan najis. Ada kata kesanggupan, sesuai dengan kesanggupan. Apa ini maksudnya sesuai dengan kesanggupan? Pernah nggak merasa waktu kita punya bayi ya, lagi sholat perasaan udah dipel di tempat areal ngompolnya gitu. Waktu kita takbir Allahu Akbar, ada semriwing masih tercium, ada aroma ompol anak. Tapi tidak di pakaian kita, karena kita yakin ketika tadi mau takbir pakaian sudah diganti. Mukena kita tidak tertetes apapun dari najis anak kita. Sajadah dan alas di bawah sajadah itu berarti lantai tempat kita sholat, di mana kita mengembangkan sajadah, sudah tidak ada, sudah suci. Tapi aroma itu ada. Kalau di kamar itu kadang tidak semuanya kita pel ya, atau mungkin lantainya sudah dibersihkan, tapi mungkin kasurnya yang ada aromanya itu dari kasurnya gitu. Ini maksud sesuai dengan kesanggupan kita, diterima sholatnya, karena tidak persis di atas tempat kita sholat. Kecuali kita sudah lap tapi dengan tidak bersih, cuman dilap saja begitu. Kalau dicium lantainya masih ada bau ompolnya. Nah, ini berarti kita tahu bahwa itu memang belum suci. Ya sucikan dulu, bersihkan dulu, dilap dulu dengan air supaya baunya hilang. Kita tahu. Tapi kalau yang di luar kemampuan kita, sudah kita usahakan di tempat ini kita sholat, dan tempat itu tidak didudukin anak ketika dia bermain atau ketika dia apa, ya sudah. Ini contoh satu, sesuai kesanggupan. Yang kedua, misal sebelum kita sholat, kita mau pergi suatu tempat, kita ganti pakaian anak kita, kita pakaiin pampers yang baru, yang belum terkena najis, yang belum ada ompolnya, begitu ya. Lalu kita gendong dia ke satu tempat, tiba di sana kita memasuki waktu sholat, kita sholat ya. Waktu kita sholat, dia merangkak ke arah kita dan nangis. Ternyata tangisannya itu dia sedang pipis, entah sedang apa kita nggak tahu. Tapi kita sedang sholat dan dia ada di depan kita. Selesai kita sholat, kita cek, oh rupanya basah. Berarti tadi dia nangis itu karena sedang pipis. Tapi ada pampasnya, tidak tercecer, tidak keluar dari pampas tersebut ke tempat kita sholat. Nah, ini maksud di luar kemampuan kita. Sebelumnya tadi sudah kita ganti pakaiannya, sudah baru pampasnya. Tidak ada waktu kita mau sholat, tidak ada, masih kering. Ya, maka di luar kemampuan kita, ketika kita sholat, dia merangkak ke tempat kita dengan pampas yang sedang dia pakai, ternyata keluar di sana air seninya. Ini di luar kemampuan kita. Boleh tanpa kita mengulang sholat kita, karena alasannya tidak keluar ya air seninya ke tempat kita sholat, dia tertampung di pampasnya. Yang ketiga, suci pakaian, badan, dan tempat sholat. Nah ini tadi sudah Anda sampaikan. Untuk tempat, ada beberapa tempat yang dilarang untuk dilaksanakan sholat di sana. Yang pertama, halaman 89, A, kandang unta, kandang hewan, ya dilarang sholat di sana. Kedua, ini yang penting, ini yang harus dibacakan. Silahkan sebelahnya tadi siapa yang sudah baca, sebelahnya lagi. Iya. Pakai mic-nya supaya terekam. Di depan Bu Lilis, iya. Yang kedua, kuburan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini adalah masjid, bisa digunakan untuk sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Iya, syukran Jadi al-ardu kulluha masjid, bumi ini semuanya masjid.
illa kecuali al-maqbarah, kuburan, wal hammam dan kamar mandi. Dua ini tidak boleh. Banyak nih yang kamar mandi, oh udah tahu kalau kamar mandi mah masa kita sholat di kamar mandi? Iya, yang kuburan nih masih banyak orang sholat di kuburan. Bahkan pergi ziarah, yang biasanya kalau ziarah yang sholat di kuburan itu kemana, Bu? Ziarah ke makam wali, ya. Ziarahnya benar, ziarah itu ngapain? Datang ke sana, tiba di sana kita berdoa untuk siapa? Agar Allah memberikan ampunan untuknya, ya, yang sudah wafat, yang sudah dikubur ini, dan semoga Allah mengampuni kita juga. Ya, maka Rabbighfirli walahu itu ya, ampunilah aku dan dia. Kita disuruh berdoa, minta kepada Allah agar Allah memberinya pengampunan, memberinya rahmat, melapangkan kuburnya. Itu yang kita minta. Doa saja. Tidak ada sholat di atas kuburan, mengelilingi kuburan, menghadap ke kuburan. Nah, ini perlu sekali dilihat bahwa tidak ada sholat di kuburan dan itu termasuk tempat yang dilarang. Kemudian yang C dan D tadi masuk dalam hadis yang dibacakan bahwa kamar mandi, WC, toilet tidak boleh digunakan untuk sholat. Hanya saja banyak sekali tempat-tempat sholat yang umum ya, seperti pom bensin, tapi sekarang sudah mulai bagus, apalagi yang rest area, itu suka sebelahan WC dengan musola, ya. Ada yang bersih, ada petugas kebersihan selalu membersihkan, ada yang tidak bersih, sehingga aroma dari WC terbawa ke musola. Atau orang yang memang menggunakan WC tidak bersih, mencuci kakinya di sana, langsung ke tempat wudhu, di tempat wudhu tidak bersih juga, masuk ke tempat sholat, akhirnya terbawa begitu ya, menyambung. Nah, ini perlu diperhatikan kesucian dari tempat, badan dan pakaian kita. Ya. Kalau sudah diusahakan, ya nggak mungkinlah kita ngepel gitu ya di areal SPBU gitu kan. Akhirnya semampu kita saja sah untuk kita gunakan sholat, asal jangan di WC ataupun kamar mandi. Nah, Ana pernah dapat curhat dari seseorang, keadaan saya tidak tahu itu dia kenalnya seperti apa ya, apa kerabatnya, apa temannya. Itu kesulitan dapat tumpangan tempat, nggak bisa kos, nggak bisa sewa rumah, nggak punya dana. Lalu ada seseorang yang menolongnya, tapi tempatnya itu di kamar mandi. Kamar mandi orang zaman dulu kan besar-besar ya, luas gitu, baknya besar, WC, kemudian ruangannya itu besar. Ya, kalau ditempatkan di sana barang-barangnya cukup lah, kayak orang punya satu kamar begitu, padahal itu kamar mandi. WC-nya itu tidak ditutup ya lubangnya, jadi hanya dia timpa triplek, lalu dia taruh di sana beberapa barang-barang dia, kardus-kardus begitu. Kemudian dia sholatlah di sana. Ya, dia tempat tidurnya ya di situ, sholatnya ya di situ, menggunakan ruangan itu. Bolehkah katanya sholat di sana? Karena fungsinya sudah tidak lagi difungsikan sebagai kamar mandi. Jadi fungsinya sekarang sudah beralih menjadi kamar tidur. Walaupun bangunannya, kloset jongkok gitu ya, masih tetap ada karena dia belum buang begitu. Dan dia darurah di sana, artinya kalau dia laki-laki dia setiap waktu sholat usahakanlah ke masjid, jangan di sana. Tapi kalau dia perempuan dan dia sulit setiap saat ke masjid, dia terpaksa sholat di tempat dia tinggali itu. Fungsinya sudah tempat dia tinggal. Saya tanya, apakah sehari-hari masih dipakai WC-nya untuk kamu sehari-hari mandi juga di situ? Jadi mandi di situ, cuci-cuci di situ, tidur di situ, begitu ya. Semuanya dilakukan di satu ruangan itu? Enggak katanya. Nah, kalau tidak berarti fungsinya tidak lagi dikatakan kamar mandi, sudah menjadi kamar tidur, gitu. Ya. Yang keempat, menutup aurat sesuai kesanggupan. Ini masuk dalam syarat sah sholat. Menutup aurat, usahakan menutup aurat. Nah, untuk menutup aurat ini ummahat, anak sering dapat pertanyaan juga tentang ini. Ustazah, boleh nggak sholat tanpa mukena? Sholat nggak pakai mukena? Nggak masuk syarat sah sholat memakai mukena. Tidak. Yang menjadi syarat sah sholat adalah menutup aurat.
Selama pakaian kita sudah menutup aurat, maka silahkan sholat tanpa mukena. Apa tuh yang menutup aurat? Ya, seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sudah. Telapak tangan itu mana? Apakah ini saja? Ini enggak? Ini mulai dari pergelangan tangan ke depan, dalam dan atas, ini semua namanya kuf. Ya, ini boleh dijadikan terlihat dikarenakan ini termasuk telapak, ya, dari pergelangan telapak tangan semuanya. Jadi wajah dan kedua telapak tangan seluruhnya sudah tertutup. Dengan tertutupnya kita perhatikan kainnya. Pertama, longgar. Kalau longgar berarti tidak ketat. Kedua, tebal. Kalau tebal berarti tidak tipis. Ya. Kemudian ketiga, panjang. Kalau panjang berarti tidak pendek. Kalau pendek kenapa? Tersingkap. Ya, kalau pendek tersingkap. Karena itu panjang, tidak tipis, tidak menerawang, longgar, tidak ketat, itu sudah menutup aurat. Apabila salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan menutup aurat. Misal, tebal kainnya. Kain tebal itu apa biasanya kalau untuk perempuan? Kayak lepis tuh, bahan lepis, kan tebal. Tapi sekian banyak kita lihat orang yang pakai lepis nggak longgar. Nggak longgar berarti ketat, levisnya ketat. Walaupun panjang sampai ke kaki, disambung pakai kaos kaki. Anda pernah lihat orang tuh sholat pakai celana levis, perempuan ya, pakai kaos kaki, bajunya di atas lutut. Walaupun tebal, ini belum dikatakan menutup aurat. Kenapa belum nutup? Kan tebal, kan panjang celananya. Apanya yang belum tertutup? Bentuknya. Bentuk apanya? Betisnya, pahanya. Jadi harus menutup itu, tujuannya tiga tadi. Tertutup bentuk-bentuknya, lekuk-lekuknya, tidak ketat, walaupun sudah tebal bahannya. Nah, kemudian ini terpenuhi tebalnya, bahannya, tapi tidak terpenuhi longgarnya, dia masih ketat. Apabila longgar, tapi tipis, nerawang, kain apa tuh? Ceruti, sifon, brokat, apalagi ya? Ada mukena tuh, walaupun putih, nerawang, tipis. Apa ya, kain apa namanya? Ya, taulah ya, yang ada maksud. Longgar dia, namanya mukena, longgar, tapi nerawang. Kemudian perhatikan ini untuk perempuan, warna putih udah bener, longgar sudah bener, tebal sudah bener. Yang salah di mananya? Bordirnya. Bordir di kepala tuh kadang mulai dari sini sampai ke belakang, sampai ke bawah. Bordiran mukenanya. Kadang bordiran mukena itu ditutup lagi dengan kain sehingga bunga-bunga yang dibolong-bolong atau daun-daun yang dibolong-bolong tidak terlihat lagi auratnya. Kadang terlihat lehernya, kadang terlihat rambutnya, dikarenakan bunga-bunga yang dibolong-bolong tadi. Ini belum menutup aurat, walaupun longgar, tebal bahannya. Karena kalau untuk di bordir itu biasanya bahannya harus tebal, nggak bisa yang tipis-tipis. Nah, jadi perhatikan pakaian kita itu menutup aurat, bukan mukena. Ya, kalau sudah terpenuhi menutup aurat, sudah. Walaupun ada mukena nggak usah dipakai, boleh. Tapi kalau belum terpenuhi, harus pakai mukena, cari mukena. Dan mukena ini pakaian daerah Muslim Asia lah. Daerah yang luar Asia belum tentu pakai mukena.
Kalau kita datang haji atau umroh tuh perhatikan, yang pakai mukena siapa? Orang-orang dari muslimah Asia. Muslimah luar Asia tuh ya pakaian dia sehari-hari. Itulah bajunya untuk sholat. Jadi tidak dikatakan harus pakaian sholat itu kalau sudah mukena. Kalau tidak mukena berarti nggak pakai pakaian sholat, salah. Pakaian sholat sudah menutup aurat, sudah silakan sholat. Ya, dengan 3 tadi. Tidak tipis, ya bahannya tebal, tidak nerawang, kemudian tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh, harus longgar. Batasan aurat wanita dalam sholat. Silahkan, siapa yang baca tadi terakhir sebelahnya? A, silakan bacakan yang A. Batasan aurat wanita dalam sholat. Jika seorang wanita melaksanakan sholat bersama kaum laki-laki yang bukan mahramnya, maka ia harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Iya, syukran itu tadi sudah kita bahas ya. Sholat bersama kaum laki-laki yang bukan mahram, maka dia menutup seluruhnya. B, silakan. Jika ada bagian yang terlihat, padahal bagian itu wajib ditutup, ketika ia berjamaah dengan orang yang bukan mahramnya, maka ia berdosa. Namun hal itu tidak membatalkan sholatnya. Menurut pendapat yang benar di kalangan para ulama, jadi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sholatnya menjadi batal karenanya. Iya, syukran Tapi tentu saja kalimatnya ini diperhatikan terlihat, bukan sengaja, tidak sengaja. Ketika dia sujud, tadi kan wajah hanya yang boleh wajah dengan kedua telapak tangan. Tapi kadang sujud tidak memakai kaus kaki, terlihat telapak kakinya. Ya, ketika terlihat telapak kakinya, maka orang tersebut tidak sengaja, terlihat, tidak berdosa dan tidak batal sholatnya. Tapi kalau menyengaja ya jelas berdosa, namanya menyengaja, ya. Kemudian yang kedua nih, ibu-ibu sering di rumah atau mungkin di luar rumah, wallahu alam ya. Kalau lagi sholat, itu kita memakai mukena atau dengan mukena, tanpa mukena, ketika takbirnya dari dalam tangannya, jangan diangkat, ya. Walaupun dengan mukena yang longgar dan besar, ketika diangkat begini, kalau bajunya tidak panjang, ya, maka terlihat lengannya ketika diangkat begini. Walaupun di rumah, sholatnya kan di rumah pakai baju kaos lengan pendek misalnya ya, atau dengan baju daster lengan pendek, takbir terangkat mukena begini, maka terlihatlah bagian ini. Jadi perhatikan untuk takbirnya itu juga jangan mengangkat-ngangkat mukena sehingga terlihat auratnya. Dari dalam takbir, jangan mengangkat, ya. Paham maksud anak ya? Nah, gerakannya itu sudah benar pakaiannya, tapi gerakan-gerakan sholatnya membuat akhirnya terlihat auratnya. C. Jika seorang wanita sholat sendirian atau bersama suami atau mahramnya, maka ia boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya ketika sholat. Demikian pendapat mayoritas ulama. Iya, ini untuk ketika sholatnya mungkin jamaah tapi di rumah, atau dia punya musola keluarga, jadi semuanya mahram, ya, semua yang hadir mahram, maka dia membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Itu untuk batasan aurat. Ini ada pembahasan khusus kaki wanita dalam sholat. Ya, silakan disambung ke sebelahnya. Adapun tentang rambut wanita, bukan ya, kaki. Yang kaki wanita dalam sholat itu diriwayatkan dari hadis Ummu Salamah. Kaki wanita dalam sholat diriwayatkan dalam hadis Ummu Salamah.
bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah seorang wanita melaksanakan sholat dengan mengenakan baju kurung dan kerudung tanpa memakai sarung? Maka beliau menjawab, jika baju kurung berbentuk panjang atau lebar sehingga menutupi punggung dua telapak kakinya, maka ia boleh sholat dengannya. Akan tetapi hadis ini dhaif. Ya, lanjutkan. Udah, Masih lanjutkan. Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um 177, setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, yakni ketika melaksanakan sholat, kecuali wajah, telapak tangan, dan punggung telapak kakinya. Iya, syukran sampai situ. Jadi untuk membandingkan hadis yang pertama dengan punggung telapak kaki yang mengatakan bahwa tidak mengapa. Kalau yang pertama mengatakan tidak boleh, yang kedua tidak mengapa. Menurut Imam Asy-Syafi'i, punggung telapak kaki. Punggung telapak kaki itu mana, Bu? Atas apa bawah? Atas. Ya. Kadang kan yang terbuka itu atas. Kalau bawah nggak terbuka karena nampak di lantai kan. Kapan yang telapak ini terbuka? Ketika sujud. Baru biasanya dia suka tersingkap begitu ya, walaupun sudah pakai kain yang panjang. Hadis tadi, apakah boleh dia tidak memakai kaos kaki apabila sudah memakai pakaian yang berbentuk panjang lebar sehingga menutupi punggung kedua telapak kakinya? Kalau kita kan pakai itu 3 kadang, mukena, baju, sarung gitu ya. Sedangkan ini maksudnya hanya 2, dari atas hanya mukena atau kain untuk menutupi kepala yang lebar dan panjang begitu, kemudian pakaiannya, bajunya sampai ke kakinya dari mata kaki sejengkal. Ya, dari mata kakinya sejengkal. Apakah itu sudah cukup untuk pakaian dia sholat tanpa menutupi lagi kain di bawahnya? Jadi nggak pakai kain lagi dari pinggang ke bawah, cukup. Apabila bajunya memang sudah panjang, jadi gamisnya itu sudah dari bahu sampai ke bawah, bahkan dari mata kakinya lebih lagi, cukup untuk dia sholat. Tidak mesti memakai kain sarung lagi. Ini apabila terlihat dia sudah berusaha menutupinya, maka tidak mengapa, tidak membatalkan sholatnya. Berikutnya menghadap kiblat jika mampu. Halaman 93. Menghadap kiblat jika mampu. Kalimatnya ada kata jika mampu. Ada syarat dan sah sholatnya apabila memenuhi syaratnya. Apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Tapi jika tidak mampu, sah sholatnya. Sudah berusaha nyari kiblat, sudah berusaha pakai kompas ya, semacam kompas lah. Kadang ada di handphone juga ya, untuk mencari arah kiblat. Ada jadwal sholat, ada kompas. Nah, sudah berusaha. Ya alhamdulillah sudah yakin, sudah usaha, ke sana, sudah yakin sholat. Ada yang ngasih tahu salah, ternyata salah. Jika seperti itu sah sholatnya, dia sudah berusaha. Bahkan nggak punya kompas, dia berusaha keluar ngelihat matahari. Oh, matahari condong ke arah mana? Ke arah barat tidak. Lalu dia ikuti, ya. Kemudian dia sholat. Ada yang memberitahu, oh salah. Atau matahari tidak dapat. Kompas nggak punya, mataharinya tertutup awan, melihat bayang-bayangan pohon tidak bisa, misalnya tidak dapatlah petunjuk-petunjuk untuk mendapatkan kiblat, maka dia tidak menghadap ke arah kiblat ketika dia sholat. Tapi dia berusaha menghadap ke kiblat, cari. Ternyata tidak ada yang ngasih tahu. Setelah sholat tadi begini-begini, dan kemudian dia sudah selesai dari sholatnya, salah kiblatnya. Atau kata jika mampu di sini sholat di atas kendaraan. Ya, sulit menghadap kiblat, mobilnya nanti belok ke sana, mutar balik dan sebagainya. Tidak bisa menghadap kiblat. Maka ini dikatakan jika mampu menghadap kiblat, jika tidak tetap sah sholatnya. Halaman 94. Sholat tidak menghadap kiblat dibolehkan dalam 2 keadaan. Yang pertama, sholat sunnah di atas kendaraan, dan yang kedua dalam keadaan sangat takut. Ini dua keadaan ini adalah menyengaja, bukan tidak menyengaja. Kalau tadi sengaja mencari dulu, berusaha dulu. Sudah berusaha ternyata salah, tidak sengaja salahnya, dia udah usaha. Adapun yang tidak menghadap kiblat dibolehkan
udah tahu arah kiblat ke sana, tapi dia tidak menghadap ke sana. Karena sholat sunnah yang pertama. Yang kedua, dikarenakan sholat dalam keadaan sangat takut, sholat dalam keadaan perang, sholat dalam keadaan berhadapan dengan musuh, ya ini sangat takut. Atau sholat ada yang ngasih tahu dari sana ada binatang buas, biasanya keluarnya dari arah sana. Jadi kita kalau menghadap kiblat nanti nggak kelihatan binatang buasnya keluar misalnya, sangat takut. Ya ini diperbolehkan. Walaupun tahu itu tidak arah ke kiblat. Yang keenam, niat. Ya, menjadi syarat sah salat adalah niat. Silakan tafadhali. 6. Niat. Agar salatmu diterima atau sah, engkau disyaratkan berniat. Memantapkannya dalam hati, baik untuk salat fardu maupun sunnah. Berikut ini beberapa penjelasan yang perlu diketahui. 1. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa tempat niat di hati, bukan pada lisan atau diucapkan, dan ini berlaku untuk seluruh ibadah termasuk sholat. Iya, syukran Untuk niat sholat biasanya kalimatnya apa tuh? Kalau niat puasa, nawaitu. Kalau niat haji, labbaik Allahumma hajjan au umrotan, yang itu ya di hati. Ya, maksudnya di hati itu gimana? Oh, jangan bersuara, pokoknya dalam hati nawaitu shauma ghadin, misal puasa begitu ya. Kalau sholat berarti dalam hati aja ngucap usolli fardhu dhuhri, itukah yang dimaksud? Jadi ketika kita wudu, mengambil pakaian sholat kita, membentangkan sajadah kita, oh di sana kiblat, lalu membentangkan, itu kan tujuannya karena mau sholat. Udah itu niat itu, udah niat itu. Karena sudah aktivitasnya, gerakannya ingin akan melaksanakan sholat, udah niat. Makanya niat itu disertai dengan action, gerakan. Kalau nggak disertai, misal haji, kok nggak berangkat sih? Iya niat sih, tapi belum. Rizkinya banyak, hampir tiap tahun liburan sekolah, tahun ini ke Jepang, tahun depan ke Australia, tahun depannya lagi ke Paris. Ya, kok hajinya belum? Iya nih udah niat sih. Ya itu belum niat. Niat itu sertai action. Sudah niat itu, hati. Ya. Kalau lisan dengan hati itu kuat, niat itu hati. Buktinya ada orang kan ngomong tapi nggak dari hatinya. Ngomong, kok tadi kamu ngomong gitu? Ya itu diomongan aja, di hati sih enggak. Yang kuat itu di hati, bukan di lisan. Bahkan sholat, ucapannya pernah tuh pengalaman, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, padahal dia sedang berdiri untuk sholat asar. Tapi yang diucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Padahal dia berdiri nih, hatinya bilang mau sholat asar. Jadi niat itu di hati, bukan di lisan. Ya. Tapi katanya, kata siapa ini? Lisan itu menguatkan apa yang di dalam hati. Makanya setiap kita itu disuruh ikrar. Ada orang mau nikah, akad dalam hati aja. Kan niatnya di hati, dia niat nikah. Bedakan mana akad ikrar dengan niat. Kalau akad memang harus diucapkan. Ada ikrar. Orang bersyahadat dalam hati aja, nggak usah diikrarkan syahadatnya. Bedakan mana akad untuk ikrar, mana ikrar dengan adanya ikrar, kemudian dia akad, misalnya untuk jual beli ya, mengucapkan saya beli, saya jual. Dengan mana niat? Niat itu bukan, tidak bisa disamakan. Nah, jadi niat di hati. Itu pendapat yang pertama, lagi kita bahas yang kedua. Yang kedua,
Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa jika lisan mengucapkan niat yang bertentangan dengan niat di dalam hati karena lupa, maka yang dianggap sebagai niat adalah apa yang terbesit dalam hati. Seperti orang yang berniat dalam hati untuk melaksanakan sholat zuhur, namun lisannya mengucapkan niat sholat asar karena lupa. Iya, ini tadi yang sudah Ana sampaikan. Jadi kalau ada orang dalam hatinya sih mau sholat asar, tapi terikrarnya di lisannya sholat zuhur. Yang mana yang benar? Yang di hatinya. Karena itu berarti kembali lagi, enggak usah pakai lisan, pakai hati aja niatnya. Ya, silakan yang ketiga, Sesungguhnya mengucapkan niat dengan suara yang terdengar termasuk bid'ah. Tidak ada perbedaan di antara para ulama. Nah, ini ya. Jadi tidak usah diucapkan. Dalam hati saja. Dalam hati itu pun maksudnya bukan dengan urutan kata-kata atau susunan kalimat-kalimat, tidak. Begitu aktivitas kita mengarah ke sana itu sudah niatnya. Keempat, melafazkan niat meskipun dengan suara pelan juga merupakan bid'ah yang diharamkan. Iya, syukran Lalu yang dikatakan gak usah dengan niat itu apakah susunan kata-katanya atau ucapannya terdengar atau tidak terdengar? Semuanya, susunan katanya juga, melafazkan ya baik yang terdengar diri sendiri, hanya terdengar telinga sendiri, ataupun tidak terdengar sama sekali, betul hanya komat kamit saja tanpa suara, sama-sama tidak. Jadi dalam hati saja, tanpa menyusun kata-kata niat tadi, tapi memang kita ingin berniat melaksanakan amalan itu dari hati kita, itu sudah dikatakan niat. Ya. Berikutnya kelima. Yang kelima, menghadirkan niat dalam hati sesaat sebelum atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Jika niat dihadirkan setelah takbiratul ihram, maka ia dianggap tidak berniat atau tidak syah. Iya. Nah, niat itu juga bukan berarti karena niat sekarang masih jam 10.29. Saya niat nanti sholat zuhur. Sekarang niatnya dalam hati. Terus nanti tinggal sholatnya. Ya tidak. Kapan menempatkannya? Ketika tadi aktivitas kita sudah memang mengarah akan amalan yang sedang kita tuju ini, pasti kita mantapkan ketika kita bertakbiratul ihram. Bukan lama sebelumnya seperti sekarang masih jam 11.30 misalnya, karena memang kita aktivitasnya kan rutin. Udah niat kita dari sekarang akan sholat nanti zuhur, akan asar, akan maghrib, lalu sekarang dianggap sudah niat, tidak. Tapi tetap memantapkannya ketika mau akan ya takbiratul ihram. Jangan sudah, misal begini Ana pernah tuh mendapati seseorang takbir terus dia batalkan. Lalu ulang lagi, takbir, batalkan lagi. Jadi Ana lirik, kenapa ya udah takbir batal lagi? Kenapa? Iya belum mantep di hati saya mau sholat. Apanya gitu. Tidak usah diulang-ulang. Ketika takbir tadi sudah memantapkan niat mau sholat apa. Misal zuhur, ini mau sholat qobliyah zuhur atau sholat zuhur wajib fardu ya, fardu zuhur. Ketika takbir sudah dipastikan mau qobliyah, sudah selesai, niatnya sudah selesai. Atau ketika takbir nggak niat mau qobliyah, langsung fardu zuhur, sudah. Jadi tidak usah belum mantep banget di hati, ulang lagi. Ya. Keenam. Siapa sekarang? Niat makmum dan imam tidak harus sama. Orang yang mengerjakan salat sunnah boleh bermakmum kepada imam salat fardu, dan orang yang mengerjakan salat fardu boleh bermakmum kepada imam salat sunnah. Juga orang yang mengerjakan salat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang mengerjakan salat sunnah, dan orang yang mengerjakan salat fardu boleh bermakmum kepada orang yang mengerjakan salat fardu dengan syarat jumlah rakaat imam tidak lebih banyak dari jumlah rakaat makmum, sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Iya, syukran. Misal kita masuk ke satu masjid, ternyata kita sudah tertinggal sholat, orang udah selesai, sudah salam.
Lalu ada seseorang kita lihat sedang sholat, kita nggak tahu dia sholat ba'diyah kali ya, sholat ba'diyah kemungkinan besar ba'diyah karena dia sudah berada di masjid dari tadi dan orang-orang sudah selesai sholat. Kemungkinan dia tadi berjamaah, maka sekarang dia sholat itu adalah ba'diyah, sholat zuhur misalnya. Kita lalu nempel tuh berjamaah dengan dia. Mau dia sholatnya sunnah atau wajib, kita makmum ingin menjadikan dia imam, ternyata beda, dia sunnah, kita wajib, boleh. Jadi mau sholat itu nggak usah nanti mau jamaah dia sholat sunnah lagi, padahal saya mau sholat wajib, nggak apa-apa, sah, gitu, ya. Ya. Tapi jangan sampai sholat kita lebih sedikit, dia lebih banyak. Karena nggak bisa makmum salam duluan, makmum harus ngikutin imam. Paham ya? Berikutnya, bagaimana engkau sholat seperti sholatnya Nabi? Agak bersuara nih, ada yang belum paham? Paham ya? Ya, mungkin waktu kita ya tidak bisa melanjutkan untuk ini. Nanti insya Allah ada sesi 2 ini tentang bab sholat, masuk ke bagaimana engkau sholat seperti sholatnya Nabi. Maka waktu yang ada kita gunakan sekitar 10 atau 20 menit untuk tanya jawab. Silakan Ya, mic-nya tadi ada di situ, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyangkut waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Oh iya. Kadang-kadang di masjid itu ada kajian subuh, Ustazah. Ada apa? Kajian subuh. Oh, kajian subuh. Ba'da subuh ya? Iya. Sedangkan saya kadang-kadang ke masjid itu sholatnya di rumah dulu. Oh. Iya. Mengikuti kajian baru ke masjid. Iya. Nah, sampai di masjid, apakah saya boleh melakukan sholat tahiyatul masjid? Oh iya. Iya, sedangkan kan itu waktu yang dilarang gitu. Iya. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Jadi ketika seseorang masuk ke masjid pas sedang waktunya yang dilarang itu hanya sekitar 10 menit, Ya, hanya sekitar 10 menit, tidak lama. Maka kalau ingin mendengarkan misalnya masih di terasnya, belum masuk ke dalamnya dan terasnya luas gitu ya. Lalu ingin masuk ke dalamnya yang memang areal untuk perempuan itu ada disediakan di dalam ya. Kalau mau sholat karena waktunya sebentar kok, itu 10 menit itu sebentar kan ya. Jadi kita tunda dulu sampai hilang waktu yang dilarang tadi. Ya. Jadi bisa tetap mendapatkan fadilah dari sholat tahiyatul masjid karena tidak lama. Tapi kalau datang masih setelah ba'da subuh nih ya, tapi belum masuk warna yang kemerahan menuju mau terbit, menuju mau syuruk, masih bisa sholat tahiyatul masjid. Karena biasanya kajian subuh itu betul-betul cepat ya, maksudnya tidak menunggu jamaah berlama-lama. Jadi benar-benar selesai sholat subuh karena tidak ada ba'diyah, zikir sebentar, mulai kajian. Jadi matahari itu masih terlihat malam, masih terlihat gelap, belum ada keluar mataharinya, itu masih bisa. Ya. Jadi yang menuju syuruk yang 10 menit paling atau 15 menit itu yang sudah dilarang karena matahari sudah kemerah-merahan. Di situ yang menahannya, tidak sholatnya. Ya, jadi masih bisa sholat tahiyatul masjid kalau apalagi mengikuti kajian subuh. Ya, masih dapat, belum masuk waktu yang dilarangnya. Iya. Iya, syukur Ustaz. Iya, Ada lagi? Iya. Ustazah. Iya. Hukum kita sholat di rumah orang kafir. Gimana itu Ustazah? Boleh. Semua tempat yang ada di bumi adalah masjid kecuali kuburan, kamar mandi, toilet, kandang.
Maka rumah orang kafir, ya rumah orang yang tidak seagama dengan kita sedang ada di sana. Entah itu kerabat, entah itu famili, kita sedang ada di sana. Kalau kita masih bisa cari masjid, kita sholat di masjid. Kalau kita terhalang untuk sholat ke masjid, ya, ana termasuk orang yang sering melaksanakan sholat di rumah non muslim. Ya, karena kerabat ana yang di kampung ya, daerah Sumatera sana, teman-teman ana dulu kuliah juga, ya rata-rata tidak seluruhnya orang muslim ya. Kami dari Sumatera Utara itu 50-50 memang, 50% non muslim ya. Bahkan mertua ana juga beda agama dengan ana. Ya, jadi mudah-mudahan mereka dapat hidayah ya. Jadi ya ana sholat di rumah mertua. Tapi kalau ada di depan kita salib, gambar Yesus, patung, hindarkan dulu. Pindahkan. Iya, kalau misalnya pas arah kiblat lah salibnya. Cari arah yang lain. Maksudnya jangan arah kiblatnya yang diputar, jangan. Maksudnya jangan searah dengan patung, searah dengan salib, searah dengan sesembahan mereka. Ya. Jadi cari bergeserlah, gitu. Boleh, ya asal kalau memang tidak ada masjid. Kalau ada masjid, tapi jalan mau ke sana, kemudian ya terhalanglah kita mau ke sana ya, maka sholat di situ boleh, tidak masalah. Ya. Pernah mendengar beberapa masjid di Amerika dibeli oleh orang Muslim? Masjid, gereja dibeli oleh orang Muslim lalu dijadikan masjid tanpa mengubah bangunan. Tidak mengubah bangunan, hanya menurunkan gambar salib dan lain-lain. Bahkan ada satu gereja yang jendelanya kaca patri. Jendelanya itu kaca patri yang berwarna-warna itu ya. Dan salibnya masih ada gitu di patri di situ. Nah, saat itu mereka baru membeli, belum merenovasi seluruhnya karena memang jendela itu adanya seperti di sinilah, di samping tidak tepat di depannya, tidak mengarah ke kiblatnya, ya silahkan. Jadi berarti di situ sudah diadakan sholat berjamaah, tapi di sampingnya jendelanya masih ada bentuk gambar salib. Ya, nah itu boleh asal tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, kiblatnya tidak, yang mengarah ke arah kiblatnya tidak salib, patung atau gambar-gambar Tuhan mereka. Ya. Nah. Iya. Saya dulu ya. Ada lagi? Bismillah, Sadah. Iya. Kalau sholat di depan pintu kamar mandi gimana? Soalnya di kamar, di ruang tengah gitu selalu ada kamar mandi. Iya. Jadi pas di samping kamar mandi ya? Iya, di sampingnya. Iya, di sampingnya. Atau tidak depan pintu kan, di ruang tengah itu langsung ada kamar mandi itu. Bisa kalau berjamaah kan pasti di depan pintu kamar mandi. Iya. Kamar mandi turun ke bawah. Asal menutup pintunya. Ya, menutup pintunya. Kemudian kita tidak benar-benar seruangan ya dengan dia. Ada nih kamar mandi ini yang memang wallahu a'lam ya, itu kamar mandi atau bukan ya. Jadi menyatu dengan kamar, hanya pakai gorden yang seperti plastik gitulah. Ya. Nah, itu nggak boleh karena memang arealnya sebetulnya tidak dipastikan itu kamar mandi bukan. Kan masih dipakai sehari-hari, berbeda dengan cerita anak yang tadi, dia sudah tidak difungsikan lagi. Lubangnya sudah ditutup, di atasnya ditumpuki barang-barang. Tidak difungsikan lagi, tapi kalau keseharian ya masih dipakai, ditutup. Ada pintunya kan ya, ditutup pintu itu sehingga kita tidak dikatakan sholat yang satu ruang dengan kamar mandi. Ini ruang kamar mandi sendiri, ini sebelahnya. Dengan adanya pembatas ruangan pintu tadi. Kalaupun mungkin kadang ya dinding kamar mandi itu enggak nempel sampai ke plafon. Pintu kamar mandi juga enggak nempel sampai ke plafon. Masih ada ruang atasnya yang kosong. Ya, itu sudah di luar kuasa kita. Ya, tapi area yang kita masih bisa tutup itu sudah cukup. Kita di sebelahnya. Iya. Keren, Ustaz. Iya, apa? Depan kamar mandi gitu saja.
kita di balik tembok itu kita sholatnya madhab kiblatnya di depannya kamar mandi gitu. Bagaimana? Pembatasnya? Tembok kamar mandi kita menghadapnya ke sholatnya kiblatnya. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena sudah adanya tembok tadi sudah di luar. Iya, tidak apa-apa. Ada lagi? Itu di belakang mau bertanya Bu Leni. Aku dulu pertanyaan berdua. Oh iya, silakan. Yang tadi Ustazah masalah sholat yang zuhur sama asar kan ketinggalan, tapi sholatnya asar dulu baru zuhur. Yang 3 sholat itu maghrib kan, baru ingetnya maghrib. Tapi melakukannya maghrib dulu, zuhur, asar. Iya, karena dia berjamaah dengan sholat maghrib, dia ikut jamaah. Dikarenakan dia sedang berjamaah dengan imam yang sedang sholat jamaah maghrib. Iya. Sendirian urutkan zuhur, asar, maghrib. Apabila waktu maghribnya masih panjang di awal maghrib. Apabila waktu maghrib saja yang punya waktu nih, di waktu maghrib yang punya waktu maghrib, ya maka kita sholat maghrib karena apa? Mepet, dikit lagi masuk waktu isya. Kalau sholat zuhur dulu, terus asar, terus maghrib, habis waktunya, maka dahulukan yang punya waktu. Iya, Bu. Telat ya. Bagaimana? Jadi sholat misalnya asarnya udah azan maghrib belum. Azan maghrib belum. Sholat asar, terus kemudian kita belum 1 rakaat sudah azan. Itu kita batalkan dulu. Betul, batalkan. Batalkan lalu tunggu sampai azan selesai. Setelah itu kita sholat asarnya bagaimana? Iya, sholat asarnya setelah sholat maghrib. Maghrib dulu. Ya, karena di masjid. Atau di rumah. Sendirian. Iya, diurutkan asar dulu baru maghrib. Tapi syaratnya adalah batalkan dulu ya pada saat azan ya. Iya, dibatalkan kenapa? Karena nggak dapat lagi. Kecuali sudah selesai. Iya, kecuali 1 rakaat walaupun 3 rakaatnya sedang tetap azan, lanjutkan saja sampai selesai. Dia sudah dianggap masih dapat, walaupun yang dapat cuman 1 rakaat sempurna sampai sujud kedua. Sempurna sujud kedua. Ya, silakan Ibu. Ustazah, Afwan mau tanya, kalau lagi safar, yang Anda pernah dengar, kalau kita lagi safar misalnya ke luar Jawa, perjalanan kan bisa 10 jam. Kalau misalnya pas waktu zuhur kita jamak zuhur sama asar gitu, Ustazah. Tapi ada misalnya di satu rombongan dia ngomongnya gini, Ustazah, saya lebih senang sholatnya tiap waktu di tol, di rest area terus menerus. Itu kan zaman dulu, maksudnya jamaah itu kan zaman dulu, maksudnya kalau kita menganggapnya rukhsah itu sebagai hadiah dari Allah gitu, Ustazah. Itu mana yang lebih baik, Ustazah? Sedangkan di rest area kan setiap itu ada masjid ya, Ustazah. Baiknya gimana, Ustazah? Iya, baik. Syukran. Salat di perjalanan karena safar itu dengan jarak safar 84, sebagian ulama mengatakan 84 kilo, sebagian lagi 120 kilo ya, atau 3 marhalah. Nah, dengan jarak tempuh yang dimudahkan atau ada kesulitan, dipakai aja itu gitu ya. Dimudahkan misalnya dengan pesawat, kan dimudahkan. Kalau dengan bis ya tentu kesulitannya ada dibanding dengan pesawat. Tapi jarak tempuhnya, jarak kilonya dapat gitu, 120 kilo. Nah, lalu dengan adanya kemudahan kendaraannya, apakah gugur rukhsah tadi? Tidak, tetap dipakai rukhsahnya. Gitu. Jangankan naik bis yang bisa berhenti. Sini Jogja mungkin 1 jam udah nyampe ya. 40 menit malah ya. 40 menit nyampe. Ya, kalau begitu ya nggak usah dijamak lah. Toh 40 menit udah nyampe. Tapi kilonya berapa kilo dari sini ke Jogja? Lebih dari 120 kilo. Jadi rukhsah itu bukan berarti menggugurkan kemudahan kita selama di perjalanan.
Jadi dia ambil rukhsahnya. Apalagi yang benar-benar naik kendaraan darat. Dengan adanya rest area bukan berarti itu mempermudah juga. Kita tidak tahu rest area berikutnya. Kita nyampe rest area sebelum masih Cikampek misalnya. Tenang aja, nanti sebelum Semarang sudah ada rest area lagi dan masjidnya lebih bagus. Karena kita di perjalanan kita tidak tahu, berbeda dengan di rumah. Kita kan memang tidak ada yang tahu 1 menit kemudian. Iya, tapi kita mukim. Kita punya rencana yang tidak sesulit orang yang di perjalanan. Entah itu nanti di jalan dia ada kendala apa dengan kendaraannya, kita nggak tahu. Jadi alasan memberi rukhsah itu karena Allah memberi keringanan kepada kita, baik diri kita, kendaraan kita, keadaan perjalanan yang sedang akan ditempuh, itu masalahnya, sehingga Allah tidak ingin mempersulit kita. Allah memberikan kepadamu kemudahan, tidak memberi kamu kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi karena itu ambil rukhsahnya itu lebih baik, walaupun kita tahu di sana masjid lebih enak. Kadang rest area itu kan berlomba kenyamanan para pengunjung juga ya. Pelayanannya alhamdulillah semakin ditingkatkan. Tapi karena ini kita ambil rukhsah itu lebih bagus. Selain kita mencintai apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat ya, dan juga untuk kebaikan diri kita dan jamaah yang lainnya. Ya, kecuali belum nyampe. Misalnya dari sini ke Masjid Ta'awun Puncak ya, ada seseorang mau rekreasi, memang tujuan rekreasinya masjid. Misalnya orang-orang datang ke Masjid Ta'awun di Puncak, itu kan jadi kayak tempat rekreasi ya masjid itu. Bolehkah nanti kita di sana sholatnya, sholat zuhur jamaah asar? Berangkatnya dari mana? Nyampe enggak 120 kilo atau 84 aja? Itu kan 120 tertingginya tuh. Yang di bawahnya mana? 84. Dulu tahun berapa katanya? Ana lupa tahunnya. Tapi sebelum adanya tol dari Kampung Rambutan sampai terminal Kampung Rambutan ya, sampai titik lewat dari Masjid Ta'awun itu apa ya, ada satu hotel yang dijadikan titik Puncak Pas. Iya, syukran Puncak Pas. Itu dulu dari titik terminal Kampung Rambutan sampai Puncak Pas 90 kilo. Tapi perjalanannya lewat Jalan Raya Bogor, Cibinong, lalu masuk ke perbatasan Simpang 3 Ciawi, itu hitungannya 90 kilo. Boleh ya. Tapi kalau sekarang lewat tol ternyata 67 kilo. Masuk terminal Kampung Rambutan tuh keluar ya, tol Jagorawi, terus masuk tol Cibubur, itu 67 kilo ya, masih jalan darat nih. Maka sampai Puncak Pas 67 kilo. Itu kalau jalannya lewat terminal Kampung Rambutan. Orang yang berangkatnya dari Cibubur berkurang lagi tuh. Jadi tinggal macetnya tidak dihitung kilo. Macetnya nggak dihitung kilo. Ya. Jadi kalau seperti itu berarti belum dikatakan untuk mengambil rukhsah karena belum nyampe 84 kilo, masih 67. Jarak yang dilihat jarak. Ya. Kendala macet, sholatnya di kendaraan. Iya. Itu pun di kendaraan apabila sulit mendapati masjid, sulit mendapati tempat untuk berhenti. Kalau di jalan tol macet, walaupun jarak cuman 20 kilo kadang ya, tapi karena dari ujung ke ujung kecepatan mungkin berapa kilometer per jam ya, baru gas rem lagi. Betul. Iya. Kalau ada rest area, masuk rest area. Nggak ada rest area, sholat di dalam kendaraan, tayamum.
Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kadang wabarakatuh. kan waktu zuhur masuk sebentar lagi gitu kan, sebentar lagi lah salatnya gitu, tiba-tiba ketiduran, bangun-bangun udah asar. Itu gimana? Iya, termasuk udzur syar'i. Ya, jadi setelah sholat asar terbangun kan di waktu asar. Ya maksudnya kita tuh udah waktu zuhur udah masuk, tapi waktu zuhur sudah masuk, tapi belum sholat. Terus sebentar lagi lah ngantuk banget gitu kan. Iya. Mau tidur sebentar ceritanya gitu kan. Tiba-tiba bablas. Iya. Jadi ini termasuk yang lalai ya sebetulnya. Itu di kode. Lalai. Iya, jadi kalaupun kategori lalai, tidak ada kode untuk yang lalai. Yang ada apa? Taubat. Kan begitu ya? Maka karena itu bolehkah berusaha tidak meninggalkan sholat? Ya, itu ibaratnya kayak pegawai negeri atau orang kantoran. Kalau lewat dari jam sekian tetap absen, dia tetap tercatat tidak hadir. Pernah mendengar itu peraturan ya? Walaupun dia hadir, dia kerja sampai jam pulang baru dia pulang, tapi dia tidak dihitung hadir. Tapi dia tetap harus masuk kantor, dia absen dan pulang sesuai dengan jam pulang. Tetap dihitung tidak hadir. Tapi akan lebih memberatkan dia jika dia tetap pulang, toh nggak dihitung katanya. Ya, toh nggak dihitung, udah ngapain masuk? Sekalian aja libur. Ya, sekalian aja bolos gitu. Tentu saja sanksi dari atasannya akan lebih berat dibanding dia tetap hadir walaupun tidak dihitung absen hari itu. Maka kita ketika keadaannya begitu amat sangat tidak diinginkan, tetap sholat. Ya, tetap sholat karena sekalipun ya sudah terhitung lalai. Akan lebih berat jika sengaja meninggalkannya. Kan menyengaja jadinya, karena tadi sudah masuk waktunya. Lalu sholat asar, setelah sholat asar, sholat zuhur, ya, dengan supaya berusaha mencari ridha Allah, jangan Allah bertambah murka kepada saya, gitu ya. Jangan bertambah kemurkaannya kepada orang yang sengaja meninggalkan sholat dengan alasan itu. Jadi itu sudah dianggap pertaubatan nasuha dari dia. Jadi tidak terhitung lagi, ya sudahlah, tidak usah sama sekali, tapi saya taubat tidak mengulangi lagi. Jadi begitu kan? Kalau tidak mengulang lagi, itu benar, yaitu taubatan nasuha, tapi dengan dia mengerjakan walaupun sudah tidak terhitung, sudah dianggap sudah selesai, tapi dia tidak ingin menambah murka Allah, lalu dia tetap sholat. Ada lagi? Iya. Baru sholat witir ini Ustazah, udah 1 rakaat. Memang sholat witir 1 rakaat yang penutup. Itu keburu adzan, batalin apa lanjutin? Sholat witir subuh berarti ya, adzan subuh. Iya. Sudah selesai. Udah dapat 1 rakaat belum? Enggak, maksudnya lagi berdiri gitu baru Fatihah. Iya. Batalkan. Iya. Batalkan. Karena kalau 1 rakaat untuk sholat witir bisa 1 rakaat. Ya, sah 1 rakaat sholat witir, 1 rakaat itu sah, boleh. Hanya belum 1 rakaat maka selesai, batalkan. Batalkan ya. Iya. Adapun untuk sholat sunnah iqomah ya, sholat sunnah lalu iqomah itu juga batalkan ya. Sholat sunnah misal qobliyah, mau ikut berjamaah nih, mau ikut berjamaah sudah 1 rakaat atau 2 rakaat, misalnya yang sholat sunnah qobliyah zuhur deh kan 4 rakaat ya, agak banyak. Ketika sedang 2 rakaat iqomah, batalkan. Walaupun udah dapat 2 rakaat, tadi yang 1 rakaat aja lanjutkan, apalagi ini 2 rakaat gitu kan, batalkan. Karena sholat sunnah qobliyah sudah masuknya waktu iqomah untuk sholat berjamaah, itu lebih diutamakan berjamaah dibanding melanjutkan. Akhirnya nanti dia masbuk 1 rakaat karena menyelesaikan 2 rakaat dari sholat sunnah qobliyahnya. Jadi mendapati imam di awal takbiratul ihram bersama imam itu lebih utama daripada dia mengejar buru-buru. Kadang kan habis iqomah terus buru-buru. Gak benar sholatnya. Iya. Langsung buru-buru. Iya. Ada lagi yang Ada lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kalau misalnya sholat isya, batas waktunya sampai kapan sih Ustazah? Pertengahan malam.
Jam 12 malam. Iya, iya. Karena pernah ketiduran terus bangun jam 1. Iya, tidak apa-apa karena alasan tertidur. Satu lagi kalau misalnya udah sholat isya di awal, kemudian lupa bangun langsung jam 4 let's say, terus bangun langsung sholat lagi isya karena lupa kayaknya belum sholat isya terus sholat lagi, itu gimana Ustaz? Dengan harapan supaya daripada memang belum sholat sama sekali sehingga melalaikan sholat gitu ya, lagi-lagi karena tertidur dan lupa, silahkan. Walaupun jam 4 udah sebentar lagi sudah subuh, jam 4.24 kalau saya tidak salah sekarang, 24 menit lagi subuh. Ya, karena alasan tertidur dan menjaga semoga tidak menjadi hutang, tidak ada yang tertinggal dari sholatnya, dia berusaha menjaga tidak pernah meninggalkan sholat, dia tetap sholat, tidak apa-apa. Iya. Iya, Afwan. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, sholat sesi 2. Bagaimana engkau sholat seperti sholatnya Nabi? Ini maksudnya adalah tata cara sholat. Ya, insya Allah nanti kita pelajari tentang bagaimana rukun sholat, wajib sholat. Seperti itulah nanti insya Allah cara-cara Rasulullah mengerjakan sholat, sifat sholat Nabi pada pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.